Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi kiram. Wa ila hadratin jamil anbiya wal mursalin wa ma'amil ta'atin wa syuhada wa salihin wa qarabin wa syarika al-anbiya wa qaribin wa ma'amil muslimin wa barakaatuh. Sana hadratin jamil wa syarika ta'ala hadratin amri wa mahadin wa jiddatin wa jiddatin amamin wa amatin wa qalin wa ta'ala ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأمة شهد الأرض والمغربين من حضرة الشيخ اللهم عبد الرحمن الله المقاصدين والقضاء حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة في الدار من الشر الحرام المعرفة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wa ibadah wal istifadah. ونشر المسلم بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب ربه سبحانه وتعالى. Allahumma faqqihna fid din wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di majelis fikih dengan membacakan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol di pertemuan yang ke-8. Semoga kita senantiasa bisa diberikan kesehatan selalu dan diberikan keistiqomahan. Di pertemuan sebelumnya ada beberapa hal yang lupa tidak dijelaskan. Yang pertama adalah berbicara itu ketika sengaja dan timbul dua huruf entah tidak mengandung arti apa-apa seperti min, itu batal sholatnya. Nah, dari permasalahan ini kita bisa kiaskan kepada masalah tanah nuh, permasalahan berdehem. Masalah berdehem itu ya, itu bisa dikiaskan dengan seseorang yang mengucapkan dua huruf dengan sengaja. Artinya ketika orang di dalam sholat sengaja berdehem berapa huruf? 3 kan? Batal sholatnya. Kalau di nggak apa, gue sama kemek dulu. Kalau misalkan dengan sengaja, kecuali dalam satu kondisi, di mana ketika dia menjadi imam di sholat yang sedang jahar, maka dia boleh tanah nuh. Ketika sangat sulit untuk membaca Fatihah, di sini sudah terkumpul dahaknya, tidak bisa melanjutkan bacaan wajibnya yang berupa Fatihah, kecuali dengan cara berdehem, baru itu boleh. Sepakat ulama boleh. Selain itu haram, batal sholatnya. Ketika sengaja batal sholatnya. Nah, ini kan mungkin sangat jarang diketahui oleh orang-orang yang bukan terpelajar. Begitu. Makanya ini masih bisa ditolerir bagi orang-orang yang bukan seperti kita. Karena ini termasuk perkara yang memang samar bagi kalangan-kalangan seperti mereka. Berdehem, sangkanya orang nggak batal sholatnya. Juga ada pengecualian lagi, tapi ini khilaf. Bagaimana kalau berdehem untuk takbir intikal? Seorang yang menjadi imam, ketika dia hendak takbir intikal tidak bisa karena di sini dipenuhi dahak. Apakah boleh berdehem? Khilaf di sini.
Menurut Ibnu Hajar, batal sholatnya. Walaupun dia jadi imam, di keadaan sholat yang jahar, di mana dia tidak bisa untuk mengucapkan Allahu Akbar untuk takbir intikal kecuali dengan cara berdehem. Menurut Ibnu Hajar tetap batal. Boleh sholat, boleh, tidak batal, boleh. Tapi menurut Imam Khatib Asy-Syirbini dan Imam Ar-Romli batal sholat sholat imamnya. Tidak boleh. Makanya berdehem itu jangan main-main ketika di dalam sholat. Terlebih kalau sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja lupa misalkan. Saya dalam sholat, maka nggak masalah. Tapi kalau sengaja batal sholatnya. Ketika tampak dua huruf. Bagaimana kalau kita kondisinya menjadi makmum dan imam berdehem? Maka nggak masalah. Kita husnudon saja. Siapa tahu imam berdehem untuk bacaan fardunya atau berdehem untuk takbir intikal. Makanya pernah ada cerita Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Syaghaf, gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Syaghaf, wali kutub dari Jeddah. Itu pernah ketika mengalami sholat, beliau menjadi imam di sholat jahar. Ketika selesai membaca surat, harusnya kan ruku. Ketika ruku, beliau takbirnya sir. Takbirnya sir. Kenapa? Karena kalau berdehem batal sholatnya. Walaupun ada yang membolehkan kan, menurut Ibnu Hajar. Tapi beliau keluar dari perbedaan itu, tidak berdehem sama sekali. Setelah surat masih sir takbirnya. Enggak Allah Akbar, enggak sir terus. Makmum kan bingung, kenapa ini sir bacaannya, kenapa sir ketika takbir. Akhirnya ketika bangun, di rakaat kedua, baru beliau berdehem. Baru kan boleh. Kenapa? Karena bacaan wajib. Yaitu bacaan Fatihah. Itu masalah yang pertama yang kemarin tidak sempat saya singgung. Yang kedua adalah ketika apa? Kalaupun gatal, ditahan sampai beres sholat. Karena kalau tampak dua huruf sengaja batal sholatnya. Bagi imam saja. Di sholat jahar, di bacaan wajib. Seperti Fatihah dengan suratnya. Mungkin kalau suratnya ada pengecualian ya mungkin. Kemudian yang kedua, masalah mubalik. Mubalik itu ketika antum mungkin sebagian ada yang pulang jadi mubalik. Mubalik ketika sholat, bukan mubalik penceramah ya. Mubalik ketika sholat. Sunnah untuk dipasang mubalik ketika memang suara imam sudah tidak terdengar lagi. Kalau sekarang mungkin sudah salah kaprah. Kenapa? Karena suara imam sudah terdengar. Untuk apa ada mubalik? Sound speaker sangat keras, kencang sekali terdengar. Maka itu dianggap bid'ah oleh Ibnu Hajar. Apa-apaan ada mubalik padahal suara imam sudah terdengar. Kemudian bagi mubalik, ketika dia hendak menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam ketika Allahu Akbar, boleh dengan dua niat. Dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah boleh kalau dengan niat zikir saja. Yang kedua atau niat zikir dan tabligh. Ya, itu boleh. Kalau yang ketiga, kalau hanya niat tabligh saja menyampaikan, tidak ada niat zikir, batal sholat mubalik. Misalkan Allahu Akbar, apa niatnya? Kalau niat zikir boleh. Kalau ada plus tablighnya boleh. Tapi kalau niatnya murni tabligh menyampaikan, batal sholatnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu berbicara dengan makmum. Ketika imam Allahu Akbar, mubalik seakan-akan ketika Allahu Akbar dia bilang seperti ini, tuh imam sudah ruku. Seakan-akan dia sedang berbicara dengan makmum. Makanya kalau niat tabligh batal sholatnya. Nah, ada juga beberapa hal yang salah kaprah semenjak zaman Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Di mana seorang mubalik ketika bangun dari ruku dan imam bilang Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dikatakan mubalik? Rabbana walakal hamd. Bener enggak? Disinggung oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfahnya. Fama yaf'aluhu awamus syafi'iyah fi tarki sami Allahu liman hamidah jahlun.
Itu sudah ada di zaman Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa ditinggalkan sami Allahnya? Kenapa tidak dijaharkan sami Allahu liman hamidah? Kenapa malah mubalik Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd? Jahlun menurut Ibnu Hajar. Jadi sunahnya itu ketika seorang mubalik di mana imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, mubalik pun mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jangan mengatakan Rabbana walakal. Jarang berlaku di sini atau di Indonesia mungkin. Berlakunya di tarim. Oh, di tarim berlaku seperti itu. Mubalik ketika bangun dari ruku tidak bilang Rabbana lakal hamd, tapi sama sami Allahu liman hamidah. Loh, kan ada hadisnya. Idza rafa'al imamu min ruku'ihi tsumma qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana laka atau walakal, enggak apa-apa. Itu ada hadisnya. Itu Nabi berkata faqulu sami Allahu liman hamidah karena Nabi sebelumnya berkata sami Allahu liman hamidah itu secara sir bacaannya, bukan jahar. Karena Nabi itu memperjelas sebuah sesuatu yang sebelumnya mungkin para sahabat tidak tahu. Makanya dijelaskan. Kalau sami Allahu liman hamidah itu sudah jelas Nabi jahar ketika itu. Makanya tidak perlu diperjelas lagi. Bukan dalam artian fakulu sami Allahu liman hamidah. Bagi mubalik sunnah mengatakan Rabbana lakal hamd. Bukan seperti itu. Tetap sunnahnya sami Allahu liman hamidah. Adapun Rabbana lakal hamdu bagi mubalik tidak disunahkan jahar. Tidak disunahkan jahar. Kemudian berbicara itu kemarin batal ketika timbul dua huruf atau lebih berbicara kepada manusia atau kepada siapapun kecuali berbicara kepada satu orang dan sekarang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Siapa itu? Berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak batal sholatnya. Walaupun antum sampai berbicara, dipanggil menurut perintahnya ke sana kemari, sholat lagi nggak batal sholatnya. Pernah suatu ketika sahabat dipanggil oleh Nabi, tiba-tiba tidak memenuhi panggilan tersebut. Ketika ditanya, kenapa antum tidak memenuhi panggilan saya, kata Nabi. Kata beliau, saya sedang sholat. Nabi bilang seperti ini. Afala tasma' annallaha yaqulu fi qur'anihil karim ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli ida da'a. Nah, Imam Nawawi mengambil wajud dalalah dari hadis ini bahwa berbicara kepada Rasulullah di masa hidupnya atau bahkan mentaati perintahnya itu tidak membatalkan sholat. Itu ada beberapa hal yang kemarin tidak sempat untuk disinggung. Kemudian sekarang adalah pembahasan tentang sujud sahwi. Faslun. Pakai ini kedengeran nggak sih? Lebih jelas kayak gini atau suara murni? Apa gimana enaknya? Fasal tentang sujud sahwi. Sahwi secara bahasa adalah al-isyan. Tapi yang dimaksud dalam bab fikih itu adalah mutlaqul kholal al-waqi'i fis sholati. Sawa'un kana amdan au sahwan. Sawa'un kana amdan au sahwan. Apapun itu, sebuah kholal, sebuah kecacatan yang terjadi di dalam sholat. Sebuah cacat yang terjadi di dalam sholat, entah dilaksanakan karena sengaja atau tidak sengaja. Sujud sahwi itu hanya ada di dalam sholat 5 waktu. Dan sholat, ada di setiap sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah lainnya, sujud tilawah dan sujud syukur. Kecuali sholat jenazah. Dan sujud syukur, sujud
sujud sahwi itu disunahkan sebanyak 2 kali. Dan tempatnya adalah sebelum salam. Makanya dalam Zubat disebutkan ubay la taslimin tusan nusa jedatah lisahwima yubtilu amduhus sholah. Sujud sahwi itu tempatnya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Maka dari itu ketika ada seseorang yang masbuk, datang imam sudah di rokaat kedua. Kemudian makmum datang. Tiba-tiba imam melaksanakan sujud sahwi di sebelum salamnya. Maka bagi makmum wajib untuk ikut sujud sahwi. Tapi bagi makmum itu tidak dianggap sujud sahwi. Kenapa? Karena nanti disunahkan sujud sahwinya adalah sebelum salam. Jadi makmum nanti akan dijelaskan disunahkan sujud sahwi ketika imam melaksanakan sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi. Tidak mewajibkan menganjurkan sujud sahwi. Ketika yang melaksanakannya adalah imam. Nabi itu pernah lupa di dalam sholatnya. Pernah lupa sebanyak 5 kali. Kalau ada pertanyaan, kok bisa Nabi bisa lupa di dalam sholatnya? Dibantah oleh para ulama bahwa lupanya Nabi itu adalah lupa terhadap sesuatu selain Allah. Wa qad ghaba amma siwallah. Makanya ada 2 bait itu di dalam Al-Bayan wa Ta'arif, ya sa'ili an rasulillahi kai fasaha wasahwu min qallikul bin ghafilin lahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'dimu billahi. Ada beberapa wali itu sampai derajat makom fana. Makom fana itu adalah tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Itu makom fana. Ada derajat yang lebih tinggi dari makom fana, adalah makom bako. Setelah tidak ingat apa-apa, hilang darinya kecuali Allah. Terkadang wali itu naik derajat menjadi makom bako. Makom bako itu adalah dikembalikan lagi kesadaran terhadap seluruh makhluk. Itu derajatnya lebih tinggi daripada makom fana. Tapi binisbati lil anbiya, makom yang seperti ini itu adalah makom yang paling unggul. Kenapa? Karena beliau nabi. Dan lupanya nabi terkadang menjadi wajib baginya untuk menjelaskan sesuatu atau disebut sebagai at-tasyri', seperti itu. Wa yustahabbu sujudus sahwi wa huwa sajdatani. Sujud sahwi itu hanya boleh dilaksanakan 2 sujud saja, walaupun yang dilakukan sesuatu yang menganjurkan sujud sahwi itu banyak. Wa in katsura as-sahwu bahasanya. Antum tidak tasyahud awal, tidak kunut, tetap sujud sahwinya tetap 2 sujud sahwi saja. Tidak boleh lebih. Apakah boleh meringkas 1 sujud sahwi saja? Sebelum salam, apakah boleh meringkas 1 sujud sahwi? Boleh, dengan catatan sudah selesai dari 1 sujud. Misalkan innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ila akhirih. Kemudian antum hendak sujud sahwi. Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar. Kalau sudah sujud 1 kali, antum boleh meringkasnya cukup 1 sujud saja. Tapi kalau dari awal niatnya sudah ingin 1 kali sujud saja, batal sholatnya. Kenapa? Karena menambah 1 rukun fi'li, yaitu sujud. Tapi kalau sudah sujud, kemudian bangun, sudah tidak mau sujud lagi, boleh langsung salam. Kenapa? Karena 2 sujud ini hukumnya sun dan sunnah itu boleh tidak disempurnakan. Begitu. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya ingin 1 sujud saja, batal sholatnya. Kenapa? Menambah sesuatu yang tidak disyaratkan dalam sholat. Apa itu? 1 sujud. Kubailas salami. Sebelum salam. Yang pertama. Inda tarkit tasyahudil awal. Contoh. Tadi adalah apa saja asbabu sujudis sahwi. Yang pertama adalah
ketika meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad secara global ada 3. Yang pertama adalah kunut, yang kedua adalah tasyahud awal, yang ketiga adalah sholawat terhadap keluarga Nabi di tasyahud yang akhir. Itu secara ijma saja. Kalau secara rinci ada 20. Ya, mencakup apa itu saja: at-tasyahud awal, wassalatu ala nabiyyi fihi, wal qu'udu fihi ila akhirih. Rinciannya dijelaskan dalam Nailur Roja. Maka disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan tasyahud awal, atau tadi disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah walaupun satu kalimat dalam sunnah ab'ad. Contoh misalkan tasyahud awal itu sunnah ab'ad, di dalamnya ada ab'ad lagi. Yang mana ketika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Seperti tasyahud awal yang tidak sempurna bacaannya. Bacaannya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan tasyahud aqallut tasyahud fit tasyahudil akhir. Apa itu aqallut tasyahud fit tasyahudil akhir? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar. Apa yang saya ucapkan tadi sampai selesai, kalau ada satu huruf yang ditinggalkan disunahkan sujud, karena itu adalah minimal tasyahud yang harus dibaca di tahiyat akhir. Tapi kalau meninggalkan sayyidina di dalam tasyahud awal, apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena itu bukan sunnah ab'ad, tapi sunnah hayat. Maka dari itu kalau sujud dengan sengaja batal sholatnya. Batal sholatnya. Kenapa? Karena yang disunahkan itu al-lafdul wajibu fit tasyahudil akhir. Duna ma yusannu fihi fala sujuda bi tarkihi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan ya. Wassolati ala nabiyyi fihi. Kemudian ketika meninggalkan sholawat terhadap Nabi di tasyahud awal. Yang dimaksud adalah sholawat yang wajib dibaca di tasyahud. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada sayyidinanya. Sayyidina itu bukan bacaan yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Kemudian watarkil kunuti fi subhi. Meninggalkan kunut di dalam sholat subuh atau di sholat witir separuh terakhir ya di bulan Ramadan. Jadi gini, kalau ada pertanyaannya bagaimana kunut itu? Kunut itu bacaannya ada yang warid, ada yang ghairul warid. Jadi kunut itu ada yang al-warid. Al-warid itu yang nasnya langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan, yaitu Allahumma hdina fiman hadait. Itu warid dari Rasul yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan. Ada yang ghairul warid. Jadi yang ghairul warid, ada yang al-warid. Jadi al-warid. Nah, disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan keseluruhan kunut yang warid. Sama sekali dia tidak kunut. Disunahkan sujud sahwi. Atau seperti ini. Au syara'a fi al-kunut wa yatruku ba'don minhu ay minal kunut. Atau sudah mulai Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sudah. Kemudian turun. Maka sunnah sujud sahwi. Jadi dua, imma ditinggalkan semuanya atau sudah mulai untuk kunut yang warid tapi tidak dituntaskan, atau ada sebagian yang terlewat. Seperti yang banyak terjadi
dan dialami oleh kita adalah mengganti satu huruf fa jadi wawu. Di dalam kunut al-warid itu wa innahu, ini yang warid ya. Wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala fa wa la ya'izzu man adait fa falakal kadang kebalik. Fala ya'izzu man walaka itu kebalik. Maka dari itu kalau kebalik satu huruf disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Makanya yang warid itu wala ya'izzu man apa awalnya? Tabaraka rabbana falakal hamdu wa itu walakal. Wa barik lana fima wa qina bi rahmatika syarra. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu mau wa la ya'izzu. Itu adalah yang ada yang ghairul warid. Kalau antum mau menggunakan yang ghairul warid, maka ada khilaf di sini. Menurut Ibnu Hajar adalah minimal mencakup doa. Mencakup doa minimal. Allahumma gfirli cukup itu. Menurut Ibnu. Tapi kalau menurut Ar-Ramli tidak cukup, harus ada pujiannya. Allahumma gfirli ya Ghafur ya Rahim misalkan. Menurut Mim Ar-Ramli, Muhammad Ramli adalah harus ad-du'a dan as-sana. Sekarang kalau antum melaksanakan kunut yang ghairul warid, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Imma menurut Ibnu Hajar hanya dua saja, atau menurut Imam Ar-Ramli dua sekaligus pujian. Kalau antum sudah melaksanakan yang ghairul warid, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi lagi. Yang disunahkan sujud sahwi adalah yang ini. Antum enggak meninggalkan, tidak kunut sama sekali, atau sudah mulai kunut tapi ada yang tidak dibaca keseluruhannya. Seperti itu ya. Maka dari itu, menurut Imam Ar-Ramli, kalau antum hanya membaca dua saja, tetap disunahkan sujud sahwi. Tidak ada pujiannya, tetap disunahkan sujud sahwi. Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan kunut. Gitu ya, siapa namanya? Gitu ya. Kalau mau ya, sudah sujud sahwi. Kalau antum antum posisinya sebagai makmum ya. Kalau sebagai makmum dan dia tidak sujud sahwi, maka tidak disunahkan sujud sahwi begitu. Begitu. Karena nanti akan dijelaskan kesalahan imam itu nanti saja. Pokoknya sunnah sujud sahwi gitu saja. Sunnah kunut kalau ditinggalkan sunnah sujud di dalam madhab Syafi'i. Gitu saja. Gitu dulu. Sujud sahwi insyaallah. Wal kalamil qalili, benar ya. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil kunuti wal qiyami fihi. Dalam Safinah itu ada keterangan seperti ini. Seseorang dianggap kunut dan dia tidak berdiri begitu loh. Meninggalkan berdiri tapi dianggap sebagai orang yang kunut. Dalam Nil Roja itu ada kan. Surahnya adalah orang yang baru belajar sholat. Kemudian sebetulnya dia disunahkan untuk berdiri walaupun tidak baca apa-apa. Disunahkan untuk berdiri saja walaupun tidak baca apa-apa. Kalau ternyata dia tidak berdiri karena mungkin karena saya tidak hafal kunut, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Karena meninggalkan berdiri dalam kunut walaupun tidak meninggalkan kunut. Kenapa? Karena tidak bisa kunut. Belum belajar kunut. Begitu. Wal kalamil qalili nasiyan. Berbicara yang sedikit
dan itu lupa. Kemarin itu berapa? Empat kalimat menurut Ibnu Hajar atau 6 kalimat menurut Imam Al-Qulyubi. Wa ziyadati ruknin fi'liyyin nasiyan. Ini yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adi as-shalah. Yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu. Yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyyin. Yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a ihtimali ziyadah. Benar enggak? Ma'a ihtimali ziyadah. Yang pertama adalah meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Itu sudah. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang mana ketika sengaja batal sholatnya, tapi kalau lupa tidak batal. Seperti apa tadi? Berbicara yang sedikit. Sedikit itu 4 kalimat atau 6 kalimat. Kalau tidak sengaja lupa, tidak batal sholatnya. Tapi kalau sengaja, batal sholatnya. Yang ketiga adalah memindahkan rukun qauli terhadap selain tempatnya. Seperti Fatihah. Dibaca ketika ruku. Batal sholatnya? Enggak batal. Sengaja enggak batal. Lupa enggak batal. Bacaan-bacaan wajib. Misalkan tasyahud akhir dibaca ketika berdiri. Sengaja dan tidak sengaja enggak batal sholatnya. Tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'liyyin. Melakukan rukun fi'li tapi ada kemungkinan ini lebih. Gambaran seperti ini. Ada seseorang ketika sholat, tadi saya sujud enggak, wajib sujud. Kalau ada ragu seperti tadi, sujud enggak, wajib sujud seketika. Ketika beres sujud, itu kan ada kemungkinan lebih sujudnya. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Itu adalah 4 asbabu sujudi. Dalam Zubair hanya disebutkan 2 kalau tidak salah. Ubaila taslimin tusannu sajadatah li sahwi ma yubtilu amduhu shalah. Wa tarki ba'din amdan auliduhli la sunnatin wa naqli ruknin qauli. Dalam Zubair hanya 2 saja. Begitu ya. Adapun sesuatu ya yang mana sengaja dan tidak sengaja tidak membatalkan sholat, maka itu bukan termasuk asbabu sujudi. Sengaja tidak batal. Lupa pun tidak batal. Contohnya seperti menolehkan kepala. Batal nggak sengaja? Nggak batal. Apalagi tidak sengaja. Maka kalau dilakukan sujud sahwi, batal sholatnya. Begitu ya. Nah, tapi ada beberapa kesunahan di mana tetap disunahkan sujud sahwi ketika dipindahkan ke selain tempatnya. Apa contohnya? Kunut. Kunut itu mencakup apa? Mencakup doa. Ketika antum baca Allahumma hdina fiman hadait di sujud kondisinya. Tapi niatnya kunut ya. Karena kalau niatnya doa enggak masalah. Tapi ini ada niat kunutnya begitu loh. Sujud, bacaannya kunut dengan niat kunut. Maka disunahkan sujud sahwi. Jadi ada beberapa kesunahan yang ketika dipindahkan dari tempatnya disunahkan sujud sahwi. Yang pertama adalah surat. Kemudian kunut dengan niat kunut. Yang ketiga apa di sini? Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Itu ketika dipindahkan walaupun bukan berupa rukun tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau orang ketika takbir Allahu Akbar langsung baca surat, nggak baca Fatihah dulu, apakah disunahkan sujud sahwi? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena berdiri itu tempat membaca surat, walaupun itu bukan tempatnya kan, tapi tetap dianggap mahallu fil jumlah. Li'annal qiyamah mahallu qira'ati surah fil jumlah.
Maksudnya seperti itu. Walaupun baca surat dulu baru Fatihah. Suratnya tidak dianggap ya, baca suratnya tidak dianggap. Adapun memindah takbir misalkan, takbiratul ihram, ada niat takbiratul ihramnya dipindah ketika sujud atau ruku, batal salatnya. Kenapa? Di anna takbiratul ihrami tadkhulu bil autar wa takhruju bil asfa. Apa maksudnya? Tadkhulu bil autar wa takhruju bil asfa. Takbir itu takbiratul ihram masuk dengan ganjil, keluar dengan genap. 1 ganjil masuk itu. 2 genap keluar dari sholat. Makanya masalah orang yang takbirnya mang-mang. Allahu Akbar. Sudah sah takbirnya, takbir lagi itu keluar dari sholat. Di anna takbiratul ihram tadkhulu bil autar. 1 ganjil masuk tuh. Wa takhruju bil asfa. 2 kali Allahu Akbar keluar dari sholat. Ketiga kalinya ganjil lagi, masuk sholat lagi. Begitu maksudnya. Iya. Jangan was makan. Bahaya. Wal kalamil qalili nasiyan wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan wal uqlil qalili nasiyan. Sedikit makanan yang masuk ke mulut. Sedikit itu sebagian ulama menyebutkan 1 wijen atau 2 wijen. Ada sebagian yang menyebutkan tidak terikat oleh itu. Tapi kembalinya kepada uraf. Watajibu mutaba'atul imami fihi. Falau sajada lisahwi nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bit tahrimi batalat sholatuhu. Nah, ini. Ketika imam melakukan 4 perkara ini yang menyebabkan sujud sahwi, kemudian dia sujud sahwi, maka bagi makmum wajib untuk sujud, walaupun secara asal apa hukum sujud sahwi itu? Ini dikecualikan, hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia sebagai makmum. Ketika seorang imam melaksanakan 4 perkara ini, baginya disunahkan sujud sahwi. Begitu. Walaupun 4 perkara yang dia lakukan ini sebelum makmum datang. Misalkan dia masbuk. Masbuk datang di rakaat kedua, di mana imam di rakaat kedua, makmum baru datang. Kemudian di rakaat pertama misalkan apa yang jelas saja. Atau tidak kunut lah. Tidak kunut. Di sholat subuh imam tidak kunut. Makmum sudah datang kondisinya. Kemudian baru ikut ketika selesai kunut. Maka dia langsung sujud al-julus baina sajadatain, sujud tahiyat. Ketika tahiyat wajib sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Nah, apakah ketika makmum bangun sampai di detik akhir sholatnya, apakah disunahkan sujud sahwi lagi? Ya, disunahkan sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sujud yang pertama itu bukan sujud sahwi untuk menambal kesalahannya imam bagi makmum loh. Tapi hanya formalitas saja. Karena dia sebagai makmum. Jadi, makmum itu disunahkan sujud sahwi karena kesalahan imam yang 4 ini. Tidak boleh sujud sahwi karena kesalahan dirinya. Kenapa? Karena kalau kesalahan dirinya yang 4 ini ditanggung oleh imam. Tapi kalau kesalahan imam, tetap makmum bisa dianggap menanggung, begitu loh. Dalam zubat itu wa muqtadin lisahwihi layas juda. Wa muqtadin lisahwihi layas juda. Makmum tidak boleh sujud sahwi karena kesalahan dirinya. Lakin lisahwi mam bihi qad qtada. Tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh orang yang diikuti, yaitu imam. Begitu ya. Jadi kunut itu kayak tadi sama. Kalau imam tidak kunut dan dia tidak sujud sahwi, disunahkan bagian untuk sujud sahwi.
Ya, antum sholat di Masjid Muhammadiyah misalkan, makmum atau sholat di Masjid Sohaba, bawa tiga, itu nggak ada kunutnya. Ketika sholat tidak baca kunut, maka bagi antum, bagi makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena ada cacat yang ada di dalam sholatnya imam. Begitu. Tapi kalau antum sendiri, bahkan tidak kunut, posisi ketika jadi imam, ketika jadi makmum ya, antum sendiri tidak melaksanakan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi karena ditanggung oleh imam. Maka di sini falau sajada lisahwi nafsihi, antum posisinya menjadi makmum kok sujud sahwi, batal sholatnya. Kenapa? Karena tadi sudah ditanggung oleh au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bitahrimi batolat sholatuhu. Atau imam sujud tapi makmum tidak sujud, nunggu salam, batal juga sholatnya. Kenapa? Lifuhsyil mukhalafah fi'lan watarkan, karena ada perbedaan yang sama mencolok, makanya batal sholatnya. Sholatnya makmum. Paham? Sudah saya paham? Itu sesuai uruf sedikit apa banyak, gitu saja loh. Misalkan habis minum kopi begitu, masih ada sedikit rasa yang tersisa di mulut. Kalau tidak sengaja misalkan ketelan, tidak batal. Tapi apakah yang tidak sengaja tertelan itu sedikit atau banyak begitu loh. Kalau sedikit dan tidak sengaja tidak tapi apakah itu sedikit? Allah alam itu loh. Kembalinya ke uruf lagi. Di kebiasaan kita, apakah itu sedikit? Mungkin kalau misalkan selilit ya, itu dianggap sedikit bagi kita, betul nggak? Sisa daging yang menempel di gigi, tiba-tiba tertelan, tidak sengaja, sedikit nggak? Kalau bagi kita sedikit tidak batal sholatnya. Tapi kalau wah itu banyak, soalnya segini daging ayamnya, walaupun sedikit batal sholatnya. Tapi kalau dalam puasa nggak batal ya, karena segini dianggap banyak misalkan di dalam sholat. Faslun wa yustahabbu sujudut tilawati lil qari'i wal mustami'i wasami'i. Disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Jangan hanya membaca tasbih sebanyak 4 kali atau 3 kali ya. Jangan. Sujud tilawah lakukan. Jangan sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Siapa yang melaksanakan kalau bukan kita ini sujud tilawah? Makanya gimana? Iya bisa milih. Tapi kalau antum kebiasaan baca seperti itu, kapan sujud tilawahnya gitu loh. Jangan cuma jadi imam, jangan jadi makmum doang misalkan ikut-ikut imam. Tapi ketika baca Al-Qur'an, sujud sahwi, sujud tilawah gitu. Tapi ada beberapa masyayikh yang umumnya ketika di waktu-waktu hurmah, waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak, itu mereka meninggalkan sujud tilawah ketika baca Quran. Kenapa? Karena keluar dari khilaf. Sebagian ulama menyebutkan haram melaksanakan sholat mutlakon, mencakup sujud tilawah ini. Tapi kalau dalam mu'tamad enggak masalah. Disunahkan sujud tilawah bagi pembaca Quran, bagi mustami'. Mustami' itu orang yang sengaja mendengarkan Al-Quran. Wasami'i, dan orang yang tidak sengaja mendengarkan Al-Quran. Dalam syarah disebutkan ada syaratnya. Syarat disunahkan untuk sujud tilawah. Yang pertama, antakunal qiraatu, apa di sini? Masyru'atan. Bacaannya itu disyariatkan. Maka kalau seseorang yang sedang junub baca Quran, bagi pendengar dan dia tidak disunahkan sujud tilawah. Kenapa? Karena bacaannya haram. Begitu ya. Atau bacaan orang yang sedang sholat di dalam ruku. Ketika kita datang ke Azhar, tiba-tiba ada orang yang sedang sholat di dalam rukunya, dia baca Quran, terdengar oleh kita. Pas di ayat sajadah, tidak disunahkan sujud tilawah bagi kita pendengarnya. Kenapa?
karena makruh hukumnya. Bacaan Quran bagi dia ketika ruku makruh baginya. Begitu ya. Yang kedua adalah antakunal qiraatu maksudah. Bacaannya disengaja. Maka dari itu orang yang ngelindur baca Quran ngepas ayat sajadah tidak disunahkan bagi kita yang mendengar untuk sujud. Juga bacaan-bacaan yang berupa rekaman di HP itu juga tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Kecuali kalau bacaan langsung bil mubasyar, maka disunahkan sujud tilawah. Ya. Yang ketiga adalah antakunal qiraatu li jami'i ayati sajadah. Bacaannya itu murni satu ayat, tidak setengah ayat. Maka dari itu kalau satu ayat kurang satu huruf haram untuk sujud tilawah. Yang ketiga adalah apa di sini? Yang ketiga tadi, yang keempat, antakuna min qari'in wahidin. Pembacanya satu. Kalau bacanya ramean tidak disunahkan sujud tilawah. Yang kelima, antakuna fi zamanin wahidin, antakuna fi ghairi sholatil janazah, alla yatula faslun urfan baina akhiril ayati was sujud alla yaqra'aha fi waqtil karohah biqasdi sujudi fi waqtil karohah. Itu syaratnya ya, ada 8. Syaratnya banyak ya syaratnya. Itu adalah ketika di luar sholat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Syaratnya ditambah 2. Yang pertama, alla yakuna ma'muman. Bukan jadi makmum. Karena kalau makmum otomatis wajib tidak sujud tilawah atau wajib sujud melihat imamnya saja. Yang kedua adalah alla yaqsida bi qiraatihi as-sujuda fi sholati faqat li annahu muragimun li syar'i. Kalau ada seseorang seperti ini misalkan, saya hendak sholat dan menjadi imam, tapi tujuan saya hendak sujud tilawah, maka dari itu saya hendak membaca ayat dari surat surat Iqra, surat Al-Alaq, supaya saya bisa sujud tilawah. Maka tidak disunahkan sujud tilawah baginya dan bagi makmum kalau dia tahu tujuannya. Tujuan sih kenapa? Karena dia niatnya itu murni untuk mencari sujud di dalam sholat. Murni mencari sujud tilawah. Beda halnya kalau ada tujuan lain, misalkan niatnya yang pertama supaya bisa sujud dan dianggap keren ya. Yang kedua ada tujuan lain. Apa? Mencari kesunahan membaca surat di dalam sholat. Nah, kalau seperti itu dianggap sunnah untuk sujud tilawah. Tapi kalau tujuannya cuma kayak tadi, ya, gaya-gayaan pengen sujud tilawah di dalam sholat saja, maka tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Fi arba'a asyrota ayatan, di 14 ayat, 2 di surat Al-Hajj, 12 di surat Al-A'raf, Ar-Ra'du ila akhirih. Adapun ayat sajadah di surat Sof itu bukan sajadah lid tilawah ya, tapi itu adalah sajadatus syukri. Ada yang apa ayatnya? Saya tadi apa? Cuma lupa lagi. Wa kharra raqi'aw wa anab, kalau enggak salah. Itu seperti itu. Wa kharra raqi'aw wa anab dalam surat Sof. Itu bukan sujud tilawah. Itu sujud syukur. Kalau ada imam di ayat tadi wa kharra raqi'aw wa anab, kemudian sujud tilawah, jangan diikuti. Kenapa? Karena itu bukan sujud tilawah. Kalau sengaja dilakukan batal sholatnya. Ya, itu sujud syukur. Dalam rangka diterimanya taubat Nabi Daud. Kenapa taubat? Karena melakukan sesuatu yang itu sebenarnya dianggap mulia bagi kita, tapi dianggap tidak mulia bagi Rasul. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Tahu itu, Mbak? Apa artinya? Hasanatul abror sayyiatul, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang awam itu dianggap jelek kalau dilakukan oleh orang-orang yang levelnya tinggi.
Itu makna makalah tadi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi Nabi Daud itu pernah memiliki tekad atau azam di hatinya terhadap seorang perempuan. Tekadnya seperti ini. Perempuan ini kalau saja nanti suaminya meninggal dunia, kelak akan saya nikahkan supaya saya bisa merawatnya, kemudian saya bisa menafkahinya, ila akhirih. Bagi kita itu mulia nggak? Mulia. Tapi bagi Nabi Daud itu dianggap oleh Allah adalah sesuatu yang tidak mulia. Bukan buruk, tidak buruk, tapi tidak mulia baginya. Nah, maka dari itu beliau bertobat. Penerimaan tobatnya ini adalah di dalam ayat Sof ini. Nah, Nabi Muhammad itu sujud di dalam ayat ini dalam rangka apa? Dalam rangka syukur. Kenapa? Karena telah diterima taubatnya Nabi Daud terhadap azam tadi. Ya, seperti itu. Maka dari itu tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Yasjuduha al-imamu wal munfaridu. Sujud tilawah itu dilakukan oleh imam dan munfarid, tapi dengan dua syarat. Ya. Harus bacaan dirinya yang pertama. Kemudian yang kedua bacaannya di dalam sholat. Gitu saja. Itu syarat yang sudah umum seperti ini. Wala yasjudul ma'mumu litilawati illa idza sajada imamuhu. Fa in sajada duna imamihi batalat sholatuhu. Makmum tidak boleh sujud tilawah kecuali ketika imam sujud tilawah. Kalau dia sujud, imam tidak sujud, batal sholatnya. Atau imam sujud, dia tidak mau sujud, batal juga sholat. Kenapa? Lifuhsyil mukhalafati fi'lan watarkan. Itu alasannya. Disunahkan ketika sujud tilawah membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanal. Itu sujud tilawah. Sujud sahwi apa yang dibaca? Khilaf. Ada yang menyebutkan bacaannya sama, subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ada juga yang menyebutkan bacaannya adalah subhanalladzi la yanamu wala yashu. Yashu. Ada juga yang menyebutkan kalau tidak lupa ataupun sengaja ditinggalkan, jangan bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yas, tapi apa? Istighfar bacaannya. Kalau meninggalkan sesuatu yang dilakukan dengan cara sengaja, bacaannya jangan subhanalladzi la yanamu wala, tapi apa? Istighfar. Tapi kalau tidak sengaja bacaannya tadi subhanalladzi la yanamu wala yas. Adapun rukun sujud tilawah di luar sholat. Gini, di dalam sholat, sujud tilawah itu disunahkan takbir intikal. Misalkan ketika antum menjadi imam, bacaan ayatnya adalah wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Langsung itu disunahkan segera. Allahu Akbar, langsung. Disunahkan untuk segera. Supaya pertanda bahwa imam ini hendak sujud tilawah. Jangan berhenti dulu. Langsung Allahu Akbar sujud tilawah. Kemudian setelah beres sujud tilawah sebanyak 1 kali. Sujud tilawah itu bukan 2 kali. Sujud syukur sekali. Sujud tilawah 1 kali. Sujud sahwi 2 kali. Wa fa'latun 5 rotin kajal sah. Makanya pakainya sajadah. Wa fa'latun yahayatin fajil sadialfian. Ketika sujud tilawah disunahkan takbir lagi intikal. Tapi tidak disunahkan untuk duduk istirahat, alias langsung bangun saja. Selesai Allahu Akbar bagi makmum, bagi imam langsung bangun. Tidak disunahkan jalsatul istirahat. Begitu. Adapun ketika orang hendak sujud tilawah, posisinya ketika di luar sholat, maka rukunnya ada 7. Dalam syarah itu ada berapa? Ada 6 di sini. Yang pertama niat sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram dan langsung sujud. Takbiratul ihram langsung sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Tidak begini dulu, tapi langsung sujud. Yang kedua adalah sujud. Yang ketiga adalah sujud
Yang keempat adalah duduk. Yang kelima adalah salam. Yang keenam adalah tartib. Itu syarat dan rukun sujud tilawah di luar sholat. Lakukan ya, jangan cuma baca tasbih saja. Duduk. Tapi ada yang bilang berdiri. Khilaf di situ sebenarnya. Ada yang bilang berdiri dulu kemudian duduk. Ada yang bilang duduk saja cukup. Sama hal seperti sujud syukur. Kayak gini gambarannya, kayak seperti sujud tilawah. Menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas, dari najis, kemudian takbir. Begitu ya. Itu tata cara sujud syukur yang sesuai syarak. Begitu. Faslun. Ada syarat syurutul iqtida. Saya tulis gambaran umumnya dulu ya. Syarat berjamaah supaya jamaahnya itu sah ada 4 di sini. Mana yang nyata pik? Tadi yang nyata mana sih? Hah? Yang ini tuh. Tadi ada 4 rukun di mana harus diterapkan ketika pelaksanaan apa saja ini. Syurutul iqtida. Nggak perlu ditulis ya, ada di syarah soalnya. Ini supaya gambaran umum saja. Yang pertama adalah alla yakuna al-imamu ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca. Bukan. Itu secara bahasa, tapi kalau dalam fikih adalah orang yang tidak bisa baca huruf Fatihah secara sempurna. Walaupun dia hafal selain Fatihah 30 juz kecuali Fatihah, dia dianggap sebagai ummi. Begitu ya. Alla yakunal imamu ummiyan. Yang kedua adalah alla yakuna al imamu makmuman. Makmuman. Yang ketiga adalah alla ya'taqida al makmumu butlana sholati imamihi. Betul nggak? Sembari disimak ya, nggak apa-apa. Di dalam kitabnya. Allah yang takidal makmumu butlana sholati imamihi. Yang keempat adalah Allah yang takida al makmumu wujuba al qada lil wujubal qada alal imam. Ini syarat yang disebutkan dalam syarah. Yang pertama, imam bukan seseorang yang ummi, orang yang tidak mampu membaca Fatihah sesuai huruf dan tasdidnya. Ya, kecuali satu. Kecuali satu adalah boleh imam itu adalah ummi ketika makmumnya juga ummi. Ya, ketika imam ummi, makmum ummi boleh diikuti bagi makmum. Catatannya adalah di sini apa catatannya? Idza kanal muqtadi bihi mislahu fil harfi al ma'juzi anhu wa ini ikhtalafu fil badali. Ketika sama-sama ummi di satu huruf. Misalkan makmum dan imam tidak bisa mengucapkan huruf ro walaupun gantinya berbeda. Imam gin gantinya, makmum gantinya lam. Imam bisa agoh manil gohim, makmum Allah manil lohim, gak masalah. Walaupun gantinya beda, tapi kalau cuma satu huruf masih boleh diikuti oleh makmum, masih boleh diikuti oleh makmum. Yang pertama. Nah, bagi imam yang seperti tadi itu boleh diikuti bagi
imam bagi imam seperti tadi boleh diikuti oleh makmum dengan syarat. Dua syaratnya. Imam ini boleh diikuti bagaimana? Dua syarat. Yang pertama adalah imam tersebut adalah imam yang sudah tidak mungkin belajar lagi. Lisannya sudah tidak bisa diajarkan huruf ra. Sudah permanen seperti itu. Maka itu boleh diikuti bagi makmum. Kenapa? Karena sholat bagi dirinya, bagi diri imam sah sholatnya. Karena sudah tidak mungkin belajar lagi. Yang kedua adalah mungkin belajar, tapi mungkin sekarang tidak mungkin dulu. Karena waktunya mepet. Maka ketika itu masih boleh untuk diikuti bagi makmum yang ummi kayak tadi itu. Tapi kalau dia mampu belajar, lisanat masih bisa belajar huruf ra, diikuti oleh makmum, batal sholat makmumnya. Kenapa? Karena imam masih mungkin untuk belajar. Kalau dia masih mungkin belajar, kemudian sholat dengan bacaan Fatihah yang agohmanirrohim, batal sholatnya. Bagi dirinya sendiri, lebih-lebih kalau dijadikan sebagai imam. Syarat yang kedua, Allah yakunal imamu makmuman. Kok bisa? Ya mungkin ketika sholat, antara makmum dan imam itu satu soft, mepet. Seperti ini. Kemudian ada makmum, ada orang lain hendak mengikutinya. Ini mana yang imam, mana yang makmum. Selagi ragu tidak boleh diikuti. Selagi ragu tidak boleh diikuti. Bagaimana kalau ada ijtihad? Ragu nih sekarang. Tapi ada korinah yang menunjukkan bahwa ini imam. Apa tandanya? Misalkan walaupun berdiri saja tapi yang lebih dulu adalah yang sebelah kiri. Kemudian diikuti oleh yang sebelah, ini kan sebuah tanda. Nah, ini boleh menurut Imam Ar-Romli. Ya, boleh dengan menggunakan proses ijtihad. Kenapa? Karena ada tandanya. Tapi kalau Ibnu Hajar, nggak bisa. Kenapa? Karena niat imamnya itu di hati. Tidak cukup untuk melihat korina seperti ini, itu nggak cukup. Maka tidak boleh diikuti menurut Ibnu Hajar. Yang ketiga, Allah yang taqidal makmum butlana sholati imamihi. Makmum tidak meyakini bahwa sholat yang dilakukan oleh imam itu batal. Contohnya nanti akan dijelaskan seperti ketika imamnya itu adalah kafir atau imamnya itu adalah sedang berhadas. Maka nanti ada bedanya. Ada perbedaan di mana sholat makmum itu sah. Ada perbedaan seperti ini. Ketika makmum itu ada perbedaan seperti ini. Ada la tasih, ada la tanaqid. Nanti kalau antum menemukan kalimat dua ini, bedakan. Kalau la tasih, kondisinya dia jadi makmum, maka dia wajib mufarokoh. Sholatnya nggak batal. Dan tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau ada kata la tanaqid, kalau imam seperti ini, misalkan kafir, maka batal sholat seketika itu. Wajib ngulang dari awal lagi. Itu bedanya adalah la tasih wala tanaqid, nanti ada di sini. Yang ketiga, Allah yang taqidal makmumu wujubal qada'i adal imam. Makmum tidak meyakini bahwa sholat yang dilakukan imam wajib diqadha. Contohnya apa? Imam yang sholat dalam kondisi tidak menemukan air dan debu, maka tidak boleh diikuti. Tidak boleh jadikan imam. Walaupun makmumnya sama-sama faqidut tahurain, tidak boleh, harus munfaridan. Atau imam ini adalah orang yang bertayamum di tempat yang banyak air. Tayamum di rumah ini. Kemungkinan sekarang lagi nggak ada air, kemudian tayamum, dia sholat. Kata makmum, di sini banyak air, nggak boleh diikuti. Nggak boleh dijadikan sebagai, kenapa? Dia wajib qadha sholatnya. Watabtulus sholatu khalfal alsag. Alsag itu orang yang biasa mengganti huruf dengan huruf yang lain. Seperti apa? Alha. Bukan alha tapi alhabdu. Ha diganti ha. Tidak boleh diikuti itu seperti itu. Wal arot. Arot itu adalah orang yang cadel itu nggak boleh jadi imam ya. Menurut qaul mu'tamad madhab. Menurut qaul mu'tamad dilarang menjadi imam.
kecuali kalau sama-sama cadel makmumnya. Itu pun sama-sama cadel, tapi kalau mungkin tidak bisa belajar lagi, sudah tua, masih cadel, boleh diikuti, boleh kalau makmum sama-sama cadel. Tapi kalau selain itu nggak boleh jadi imam. Menurut kalau mutamad, menurut alam kalau selain mutamad, mungkin ada yang boleh kan. Wal arot, arot adalah seseorang yang biasa mengidghamkan huruf di tempat yang bukan semestinya. Takim, mengganti diidgham sekalian, itu namanya arot. Kemudian yang kedua adalah wa khalfal makmum, di belakang makmum, itu syarat yang kedua. Allah yakunal imamu makmuman. Kalau di sini Allah yakunal muqtada bihi makmuman, di sini adalah halal iqtida. Halal, ini kaidah penting ya, halal iqtida. Kenapa? Karena kalau sudah terpisah dan dia masbuk, itu boleh dijadikan imam. Boleh dijadikan sebagai karena sudah dianggap munfarid lagi. Kalau dia masbuk menyempurnakan rakaatnya, dia dianggap sebagai munfarid lagi, bukan dianggap sebagai makmum lagi. Tapi kalau gini, ada seseorang yang dua orang sholat bersama imam, kemudian dua-duanya ini masbuk. Ketika selesai sholat, ketika bangun untuk menyelesaikan rakaatnya, makmum yang sebelah kanan mundur, menjadikan diri sebagai makmum, dan dia menganggap sebagai imam. Maka apakah boleh? Boleh ya, tapi tidak dapat pahala. Karena nanti akan disebutkan ada sebuah kemakruhan min haitsul jamaah wa huwa mufawwitatun li fadilatil jamaah. Nanti akan dijelaskan. wa khalfal makmumi wa khalfal muhdisi wal junubi wal kafiri. Yang ketiga, Allah ya'lamal makmumu butlana sholati imamihi. Maka batal sholatnya ketika imam adalah orang yang sedang berhadas, orang yang junub, atau orang yang kafir. Orang yang hadas dijadikan imam, orang yang sedang junub dijadikan imam. Kalau makmum tahu sebelum sholat, latan akid, tidak jadi sholatnya, bukan tidak sah, nggak jadi sholatnya, nggak bisa sholat didengar sholat. Kalau dia tahu sebelum sholat. Kalau ternyata tahunya di tengah-tengah sholat bahwa loh, kok dia sholat tapi kentut, terdengar oleh saya, dan imam tidak mau membatalkan sholatnya, apa yang dilakukan oleh makmum? Wajib untuk mufaroqah, tetap dianggap sah sholatnya. Begitu pula ketika dia sadarnya adalah beres salamnya imam, maka bagi makmum tidak perlu mengulangi sholatnya, cukup meneruskan saja. Kok boleh seperti itu? Apa alasannya? Apa alasannya tidak batal sholatnya? Sholatnya makmum loh. Ketika terbukti bahwa imamnya itu adalah orang yang hadas. Bukankah dalam ibadah itu ibrohnya dua? Dan ibadah itu ibrohnya dua. Yang pertama, al-ibratu fil ubudiyat bima fi donil mukallaf. Bima fi doni al mukallaf. Yang kedua adalah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bima fi nafsi al-amr. Dalam ibadah harus terpenuhi dua hal ini. Harus sesuai keyakinan, harus sesuai realita. Tapi ini tidak sesuai dengan realita. Bagaimana? Kok masih dianggap sah sholatnya? Padahal ibadah butuh dua hal ini. Keyakinan dan realita. Kenapa di sini yang dimenangkan adalah donul mukallafnya?
Tadi kan sebelum sholat ada dontanya ada. Awalnya menganggap bahwa imam ini sedang suci, tapi ternyata ketika beres sholat ini tidak ada. Kenapa sholatnya tetap dianggap sah? Ini dimenangkan dari hal ini karena ada nas hadisnya. Suatu ketika Rasulullah itu pernah menjadi imam dan sholat dengan para sahabat. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena beliau junub. Tidak, alias belum sempat mandi wajib. Tapi para sahabat tidak membatalkan sholatnya. Beliau tetap sholat, para sahabat. Kemudian Rasulullah kembali lagi dan sholat dengan sahabat yang lain. Dan sahabat yang sebelumnya ini tidak dibatalkan sholatnya. Dan Rasulullah pun tidak menganggap sholatnya batal. Maka dari itu ini ada pengecualian. Masalah ini itu ada pengecualian. Kenapa? Sholat yang seperti itu tidak batal. Walaupun realitanya sudah tidak ada. Hanya sesuai dengan don saja. Begitu. Nah, itu adalah ketika berbicara tentang imam yang hadas atau imam yang junub. Bagaimana kalau imamnya itu ternyata kafir atau imamnya itu tidak membaca Fatihah di sholat jahar atau tidak baca bismillah di sholat yang jahar. Seperti Allahu Akbar, Alhamdulillah, batal sholat makmum dari awal langsung. Kenapa? Apa bedanya dengan tadi? Masalah seperti ini itu adalah masalah yang dohir. Jelas kan? Tidak bismillah jelas kan? Kafir jelas. Kok bisa orang itu menjadikan imam tanpa apa? Tanpa menyereksi apakah ini muslim atau bukan? Kan ini kan hal-hal yang jelas dohirnya gitu loh. Kalau ini kafir. Maka dari itu kalau ternyata di dalam sholat dia itu kafir, misalkan terbukti atau setelah sholat terbukti dia kafir, batal sholatnya. Di tengah sholat batal, wajib diulangi lagi. Beres sholat wajib diulangi lagi sholatnya. Seperti itu. Wala tasihhu sholatu di sini ya, khalfal kafiri wal majnuni wa tariki ma min sya'nihi alla yakhfa. Wa tariki ma min sya'nihi alla kaman taroka takbiratal ihram, kan jelas. Awil istiqbal kan jelas. Awil fatihah kan jelas. Maka dari itu fayajibu alaihi ayyu'idas sholah. Begitu. Wa khalfaman ala badanihi aw thawbihi najasatun. Najis ini ada dua ya. Najis yang dilihat oleh makmum terdapat di imam itu ada dua. Ada najis yang dhahirah, ada najasah yang khafiyah. Apa itu najasah dhahirah? Najasah dhahirah iyallati lau ta'ammalahal makmumu la ra'aha. Itu maksudnya. Kalau diperlihatkan secara detail, angan-angan misalkan, maka akan terlihat najisnya. Itu adalah najis yang dhahir. Najis yang dhahir kalau terbukti entah di dalam sholat atau di luar sholat, maka sholat makmum batal seketika. Kenapa? Karena najisnya dhahir. Apa contohnya? Apa contoh najis yang dhahir? Kecap. Di luar misalkan, terlihat jelas lah. Beda halnya dengan najis yang khafi. Di sini ya. Apa najis yang khafiyah itu? Khafiyah lau ro'ahal makmumu lau ta'ammalahal makmumu lama ro'aha. Apa contohnya? Najis di dalam sarung. Apa kelihatan? Kalau terbukti ketika beres sholat imam membuka sarung, ada najisnya, maka sholatnya sah. Tidak perlu kenapa? Najisnya najis khafi, bukan najis yang dhahir. Kan nggak mungkin harus diperiksa dalam sarungnya, kan nggak mungkin. Itu adalah
wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun wa khalfa faqidil ma'i wat turab. Pokoknya ini syarat yang keempat tadi ya. Kok tiganya ada dua? Kebiasaan saya tuh kadang nulis nomor itu nggak jelas. 4 harusnya. Yang keempat, Allah yang taqidil ma'mumu wujuba qada'i sholati alal imam. Sekarang gini, kalau tadi yang saya jelaskan tadi adalah memang dari awal sudah tahu bahwa dia ini sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Maka jelas tidak boleh Bagaimana kalau taunya di tengah-tengah sholat? Batal atau wajib mufaraqah? Batal atau wajib mufaraqah? Gitu saja. Batal alias wajib ngulang dari awal atau cukup meneruskan saja. Kalau di dalam masalah ini itu adalah teruskan saja. Kalau tahunya adalah di tengah atau tahu beres sholat. Kenapa? Karena faqidu thohiran itu sama, termasuk perkara yang sulit untuk dilihat, begitu loh. Begitu ya. Wala yusallir rajulu khalfal mar'ati wal khunsa. Ini sudah dijelaskan dalam Safinah. Enggak sah sholatnya laki-laki di belakang perempuan atau di belakang khunsa, bukan bencong. Bencong itu laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Khunsa itu dari lahir memang memiliki dua kelamin. Jangan diartikan khunsa itu bencong, jangan. Faslun fi syurutil jamaah. Haram hukumnya. Oh, ulang lagi. Oh iya, wajib qada lagi. Karena pakainya jelas seperti masalah orang yang kafir tadi. Di sini di ta'liq ada kalau tidak salah. Iya, wajib qada lagi. Wajib diulang lagi. Karena itu perkara yang jelas soalnya. Kenapa sebelum sholat enggak mencari tahu? Begitu loh. Imamnya itu kafir. Kelaminnya apa? Kenapa enggak mencari tahu? Begitu. Itu perkara-perkara yang dohir soalnya. Masalah-masalah kelamin begitu. Itu mu'tamad madhab ya. Enggak tahu kalau di luar mu'tamad madhab. Mungkin misalkan 1 bulan ternyata imamnya itu kafir setelah diteliti. Apakah wajib qada sholatnya? Wajib menurut qaul mu'tamad. Sebulan qada. Kalau alam kalau keluar dari mu'tamad enggak tahu. Pasal tentang syarat jamaah. Jamaah itu dibagi menjadi 6 hukum. Ada yang hukumnya fardu ain seperti di dalam sholat Jumat. Ada yang dihukumi fardu kifayah jamaah itu di dalam sholat 5 waktu. Sholat jamaah di dalam waktu hukumnya fardu kifayah menurut qaul mu'tamad, bukan sunnah muakkad. Menurut qaul mu'tamad ini hukumnya fardu kifayah jamaah. Kemudian adalah yang ketiga adalah hukumnya sunnah seperti di dalam sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, tapi pelaksanaannya dengan cara berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dzatus sholah hukumnya fardu kifayah, tapi jamaahnya dihukumi Yang ketiga adalah dihukumi boleh-boleh saja. Seperti sholat sunnah rawatib dilaksanakan jamaah boleh, nggak sunnah hukumnya. Sholat duha dilaksanakan jamaah boleh, nggak sunnah hukumnya, kecuali dengan tujuan lain. Misalkan supaya membangun semangat untuk sholat duha dilaksanakan jamaah, itu beda lagi. Dalam Bughyatul Mustarsyidin itu sunnah hukumnya. Yang kelima dihukumi apa? Dihukumi makruh. Seperti jamaahnya sholat yang sudah beda qadha dan ada. Imamnya qadha, makmumnya ada. Itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Yang terakhir, yang keenam adalah hukumnya haram. Seperti jamaah antara makmum dan imam, aturan sholatnya sudah berbeda.
rangkaian sholat itu sudah berbeda. Seperti jenazah dengan sholat fardu. Itu kan sudah berbeda. Nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya di dalam jenazah kan. Seperti itu. Wa syurutul jama'ati sittatun. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi. Syarat yang pertama adalah makmum tidak boleh mendahului imam di anggota yang dijadikan tumpuan baginya. Jadi syaratnya adalah seluruh anggota yang jadi tumpuan makmum tidak boleh maju di sebagian anggota yang dijadikan tumpuan imam. Andai kan makmum ini imam, ini kepalanya, ini kakinya. Makmum tidak boleh seluruh anggota yang jadi tumpuannya itu ini batasnya di sini, ini di sini kakinya. Batal seperti ini. Nggak harus seluruhnya ya. Harus seluruhnya, tapi sebagi di sini dalam kitab itu bi Allah ya taqaddamal ma'mumu bi jami'i ma'tamada alaihi bi jami'i ini kaki, ini dengkul, ini tangan, bi jami'i ma'tamada alaihil ma'mumu ala ba'di ma'tamada alaihi al imam. Begitu ya. Tapi kalau begini, makmum panjang, kakinya panjang, badannya panjang sampai sini. Jadi ketika sujud itu melebihi imam. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena seluruh yang jadi tumpuannya siapa? Tumpuannya makmum tidak ada di sebagian yang menjadi tumpuan imam. Kayak tadi. Tumpuan itu ketika berdiri ya berarti tumit. Kalau duduk berarti bokong. Ya. Allah yataqaddamal ma'mumu bi jami'i ma tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imamuhu. Wa tukrahu musawatuhu. Makruh dalam jamaah mensejajarkan shaf antara imam dan makmum. Ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan tidak makruh karena sunahnya itu perempuan satu baris, betul nggak? Satu baris sunahnya. Tapi kalau laki-laki sedikit mundur. Ini jari, ini tumit. Sunahnya minimal. Sunahnya afdolnya adalah jari makmum ada di belakang tumit imam. Di belakang. Jangan begini. Saya pernah jadi imam. Makmumnya mepet kayak gini. Mepet kayak gini makmumnya mepet. Kemungkinan menurut dia sunnah mepet dalam shaf. Mungkin yang dianggap itu sunnah mepet antara makmum dan imam dalam shaf. Mepet itu sufu vakum itu di dalam shaf. Bukan di antara imam dan makmum. Masa kayak gini sholatnya antara makmum dan makmum? Imam dan makmum mepet seperti ini. Tidak, tapi mundur segini. Mepet itu antara shaf, bukan antara imam dan makmum. Ini ketika laki-laki dan laki-laki. Kalau laki-laki dan perempuan di belakang perempuannya. Kalau laki-laki jadi imam, perempuan jadi imam juga. Perempuan imam sejajar. Laki-laki perempuan di belakang. Laki-laki satu orang di pinggir. Kalau ada makmum lagi entah mundur atau imam maju. Begitu loh. Supaya yang belakang ini mepet. Jangan begini. Begini. Jangan begini loh. Tapi mepet. Imam di depan. Begitu. Wa tukrahu musawatuhu. Nah, kemakruhan seperti tadi, misalkan mepet kayak gini, antara makmum dan imam mepet dan sejajar loh.
makruh dan menghilangkan pahala jamaah. Kenapa? Karena kemakruhan ini berkaitan dengan jamaah. Wal makruhatu min haitsul jamaah mufawwitatun li fadilatil jamaah. Apa maknanya? Maknanya begini. Dalam sholat itu ada 27 derajat yang melebihi ketika sholat sendiri. Sholatul jamaati afdol min sholatil fadhi bisabbi wa isyrina darajatan. Maknanya apa? Maknanya dalam jamaah itu ketika berdiri itu ada 27 derajat. Ketika ruku ada 27. Ketika sujud ada 27. Kalau antara imam dan makmum mepet bersejajar ketika ruku, maka di dalam ruku tidak mendapatkan 27 derajat. Tapi kalau ketika sujud mundur, dapat lagi. Ketika rakaat kedua maju lagi, mepet lagi, bersejajar lagi, hilang lagi 27-nya. Ketika berdiri di rakaat terakhir dan dia mundur lagi, dapat. Paham? Itu adalah maksud mufawwitatun li fadilatil jamaah. Tidak keseluruhan dari awal hilang semua, enggak. Tapi nanti ada di mana dari awal sudah hilang semua. Nanti ada kejelasan. Wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasiron. Atsani Asani ayajma'ahuma masjidun aw salatu mi'ati dhira'in fi ghairihi. Yang kedua adalah harus bersatu di dalam masjid atau harus bersatu dalam lingkup 300 dhira' atau 150 meter ketika di luar masjid. Kalau di dalam masjid tidak masalah, mau jaraknya lebih dari 300 dhira' selagi dalam lingkup masjid. Mau 1 kilo, masjidnya luasnya nggak masalah. Ini catatan ketika ada makmum dan imam saja berduaan. Imamnya di mihrab, jaraknya 300-400 dhira', 500 meter misalkan, tidak masalah kalau dalam masjid. Yang bermasalah ketika di luar masjid. Kalau antara jarak imam dan makmum atau jarak saf terakhir makmum dengan makmum melebihi 300 dhira' dan di luar masjid di lapangan, batal sholatnya makmum. Sama halnya, misalkan seperti imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Maka kalau dari jarak pintu masjid dihitung sampai jaraknya makmum melebihi 300 dhira', batal sholatnya makmum. Catatan, kalau ternyata tadi tidak ada makmum selain dia, begitu loh. Tapi syaratnya satu, kalau dalam masjid boleh melebihi 300 dhira', syaratnya satu, imkanul murur lil imam walau bis wirarin, bisa menuju imam walaupun dengan cara muter. Itu gambarannya di dalam Safinah sudah saya gambarkan ya, di dalam masjid bagaimana jamaah yang sah, bagaimana jamaah yang tidak sah. Seperti ini gambarannya ya, masjid itu. Ini mihrab, ini masjid. Imam di sini sholatnya, makmum di sini sholatnya. Apakah sah sholatnya? Sah ya, nggak masalah. Walaupun ketika dia hendak menuju imam harus muter balik, harus muter balik dadanya memalingkan kiblat, nggak masalah kalau dalam Yang bermasalah ketika di luar masjid, karena syaratnya seperti ini kalau di luar masjid. Saya bacakan. Wa ingka najtima'uhuma fi ghairil masjidi kafadhoin. Ya, kalau di luar masjid atau imam di masjid
makmum di luar masjid. Syaratnya banyak. Banyak syaratnya. Kalau tidak tercukupi, batal sholatnya makmum. Yang pertama, Allah yazida ma bainal imami wal makmumi ala salasi mi'ati dira'in takriban. Fala yadurru ziyadatu salasati adru'in wa nahwiha wa ma qarabaha. Jaraknya tidak boleh melebihi 300 dira atau 150 meter. Yang kedua, Allah yakuna bainahuma hailun yamna'ul mururi tashabbakin. Tidak boleh ada penghalang satir yang menghalangi dia untuk mencapai imam. Nggak boleh. Yang ketiga, Allah yakuna bainahuma hailun yamna'ur ru'yah. Dalam masjid nggak ada syarat ini. Buktinya dia sholat di sini tetap sah. Walaupun tidak bisa melihat tapi kalau di luar masjid, di lapangan atau makmum di luar masjid, maka harus bisa melihat imam atau melihat makmum. Begitu ya. Yang keempat, imkanul mururil adi min mahalli ahadihima ila mahallil akhar bi ghairi naqitaf. Harus bisa menuju imam tanpa membalikkan dada ke arah kiblat. Kalau di dalam masjid nggak masalah, tapi kalau di luar masjid bermasalah. Sebenarnya ini harus digambar ya. Bagaimana harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti antum sholat di sini ya. Kemudian makmumnya di belakang sana. Bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Nggak kelihatan kan? Tapi kalau imam di sini, makmum di sini, pintunya dibuka dan terlihat, bisa nggak? Kalau ditutup bisa nggak? Gitu ya. Dalam masjid nggak masalah, selagi pintunya nggak dipaku. Kalau ditutup nggak masalah. Begitu. Sudah cukup segitu saja. Nanti lebih jelasnya insyaallah di kitab-kitab yang setelahnya. Asalisu ayya'laman tiqalatil imami bi ayyarahu aw yara ba'dal ma'mumina aw yasma'ahu aw yasma'al muballigha. Yang ketiga itu syaratnya. Harus mengetahui perpindahan imam, entah dengan cara melihat imam langsung atau melihat sebagian makmum atau mendengar imam secara langsung atau mendengar muballigh. Yang keempat, ayyan wiyalik tidak abihi awil jama'ata. Yang keempat, harus niat jamaah bagi siapa? Bagi makmum. Bagi imam tidak disyaratkan imaman dalam takbir, tidak. Tapi tetap disunahkan supaya mendapatkan pahala jamaah. Bagi siapa? Bagi imam. Tapi kalau bagi makmum batal sholatnya kalau tidak niat tidak. Niat makmuman ketika sholat itu, niat menjadi makmum itu tidak mesti ketika takbiratul bahkan boleh ketika di tengah-tengah sholat. Gimana contohnya? Contohnya gini, saya sholat sendirian atau saya dengan zen datang ke Masjid Azhar kemudian bermasbuk. Saya dan zen ketinggalan 2 rakaat. Saya dengan zen. Kemudian setelah imam beres salam, saya mundur ke belakang. Supaya saya menganggap saya sebagai makmum dan zen sebagai imamnya. Niat saya rencananya supaya dapat pahala jamaah. Tapi ternyata dalam fikih model seperti ini, niat jamaah di tengah-tengah sholat itu mufawwitatun li fadilatil jamaah min awali sholat ila akhir sholat. Saya mundur seperti ini, menganggap diri saya sebagai makmum, itu sama sekali tidak dapat pahala jamaah. Beda dengan tadi. Tadi itu ketika musawah, menggugurkan pahala jamaah, di mana ketika dia musawah. Tapi kalau sudah di musawah, dapat lagi kan? Tapi kalau ini, dari awal saya niat menjadi makmumnya zen, sampai salam, tidak dapat pahala jamaah. Kenapa?
li anna niyatal iqtida nafsaha mufawwitatun li fadilatil jamaah ai makruhah li anna niyatal iqtida li makruhah binafsiha fal mutaba'atu tabi'atun lin niyah. Niat mutabah itu ikut kepada niat mutabahnya dari awal sudah makruh. Kenapa? Karena di tengah-tengah maka dari itu mutabaah yang menghasilkan fadilah jamaah ikut gugur semuanya. Kenapa? Karena al mutabaah tabi'atun lin niyah. Wan niyatu binisbatili makruhatun binafsiha. Makanya tidak dapat pahala jamaah dari awal sampai paham. Makanya bagi saya ya sudah sholat bareng-bareng saja, sholat dengan sendiri-sendiri saja, tidak perlu mundur gaya tawadhu. Karena kadang kita itu ya merasa tawadhu, saya nggak pantas jadi imam, antum saja. Saya tidak pantas jadi imam, antum saja. Padahal tidak seperti itu. Kalau antum merasa jadi imam, silakan maju jadi imam. Kenapa? Karena itu tuntutan syariat. Siapa yang bisa menjadi imam? Ya antum lah. Mending seperti itu daripada silakan antum maju imam, silakan antum maju imam. Tapi ketika sholat, padahal saya lebih baik jadi imam daripada dia. Tawadu bukan tawadu namanya. Tawadu itu di hati ya. Antum maju menjadi imam, itu tuntutan syariat. Karena menanggung keabsahan sholat-sholat yang ada di belakang antum. Apakah ketika antum maju dianggap tidak tawadu? Tidak ada tawadu, tidak tawadu di situ. Karena tawadu ada di hati. Daripada kayak tadi kan. Al-khamisu ay antuwafiqa sholatuhu sholata imamihi fala tasihhu sholatul kusufi khalfas sholatil maktubah wa kadza khalfal janazah walal janazatu khalfas subhi. Yang kelima, harus sesuai antara sholatnya makmum dan sholatnya maka tidak sah sholat gerhana matahari di belakang sholat maktubah. Ya, imamnya sholatnya waktu, makmumnya sholat gerhana. Wa kadza khalfal janazah walal janazatu khalfas subhi. As-sadisu ayyuta bi'ahu. Yang keenam harus mengikuti imam. Kalau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi udrin batalat sholatuhu aw takhallafa bi udrin qabut il qiraati udira ila salasati arkanin tawilah. Ini perlu ditulis sebentar. Jadi ini adalah masalah takhalluf wa taqaddum. At-takhalluf wa taqaddum. At-taqaddum itu adalah mendahului imam. At-takhalluf itu telat dari at-taqaddum. Itu ketika satu rukun dan dengan sengaja maka haram sholatnya. Misalkan seperti ini. Ini imam, ini makmum. Imam masih berdiri, tapi makmum sudah ruku. Ketika dia bangun, ini satu rukun. Haram bagi dia. Apakah masih dianggap makmum? Masih dianggap. Tapi kalau sudah dua kali sudah hendak sujud, batal sholatnya, Mak. Kalau tapi kalau dengan lupa atau tidak tahu, maka satu rukun tidak dosa dan tidak batal sholatnya. Bagaimana jika at-takhalluf? At-takhalluf di sini ada tafsiran ya. Hukmut takhalluf. Takhalluf. Idza takhallafa anil imami biruknin wahid. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua. Idza takhallafa anil imami
biruknaini. Sawaun kana tawilaini au tawilun wa qasir. Yang ketiga, surahnya. Idza takhallafa anil imami bi arkanin salasah tawilah. Idza takhallafa anil imami bi salasati, segini saja, bi salasati arkanin tawilah. Surah yang pertama, ketika telat satu rukun, apa hukumnya? Hukumnya adalah, yang tidak tahu katanya saya, ada dua. Imma goyro ma'dur wa imma ma'dur. Goyro ma'dur itu disengaja maksudnya, dan dia tahu. Apa hukumnya? Kalau goyro ma'dur, yahrum at-takhalluf wala yubtilus shalah. Sama seperti tadi, seperti mendahului imam. Takhalluf pun sama. Kalau satu rukun tanpa udur alias sengaja, maka dosa. Apakah batal salatnya? Tidak batal. Bagaimana contohnya? Imam ruku, makmum masih berdiri. Imam yang i'tidal, makmum masih berdiri. Ini satu rukun. Imam ketika i'tidal itu dianggap satu rukun. Apa? Meninggalkan satu rukun, yaitu ruku. Begitu ya. Bagaimana kalau ma'dzur? Mungkin dia tidak tahu atau lupa atau bacaannya itu lemah. Maka hukumnya adalah la yahrum wala yubtil as-shalah. Yang kedua surahnya. Idza takhallafa 'anil imami biruknaini sabaun kana biruknaini sawaun kana tawilaini au tawil wa qasir. Hukumnya ada tafsil. Ada yang ghair ma'dzur, ada yang ma'dzur. Kalau ma'dzur, apa hukumnya? Kalau yang ghair ma'dzur, hukumnya adalah yahrum. Dan wala yubtilus shalah. Ini ghair ma'dzur. Wa yubtil as-shalah. Bagaimana surahnya? Makmum masih berdiri. Imam sudah ruku, i'tidal. Beres i'tidal, hendak ruku. Itu dua rukun. Yang pertama rukun ruku, satu rukun tawil, yang kedua i'tidal. Ketika sudah geser dari i'tidal, berarti dianggap satu rukun lagi. Berarti yaitu i'tidal, yaitu rukun qasir i'tidal tadi. Maka dianggap dua rukun. Kalau tanpa udur sengaja haram dan batal salatnya. Tapi kalau udur, apa hukumnya? Jelas haram. Oh, tidak haram, maaf. La yahrum wala yubtil, la yahrum wala yubtil as-shalah. Apa contoh ma'dzur itu? Kasyaktihi wal bud'i fi ummil qura. Lupa saya di Zuban. Lupa. Contohnya adalah seperti misalkan ketika makmum sholat, tiba-tiba ragu apakah sudah baca Fatihah atau belum, sudah atau belum, ternyata belum, maka wajib diulang lagi ya untuk baca Fatihah lagi. Ditunggu sampai kapan? Sampai di sini, sampai 3 rukun yang tawilah. Sampai 3 rukun tawilah. Ada yang ghair ma'dzur, tawilah. Ada yang ma'dzur. Ghair ma'dzur jelas haram. Yahrum wa yubtil as-shalah. Yahrum. Oh, la yahrum.
Kemudian kalau tidak kalau ma'dzur wala yubtilus shalah. Surahnya adalah, saya masih mengingat-ingat udzur takhalluf, lupa di dalam Zubad. Lupa. Jadi misalkan 3 rukun tawilah, kemudian ditinggalkan telat 3 rukun tawilah, tapi dengan udzur. Contohnya adalah ketika makmum berdiri, kemudian imam ruku 1, yang tidak nggak dianggap, sujud 2, al-julus tidak dianggap karena qasirah, kemudian sujud 3. Kalau sudah bangun dari sujud, dia ini berdiri tanpa udzur, batal sholatnya. Yahrum wajib tilu as. Tapi kalau karena udzur, misalkan, apa contohnya? Desekan, tidak bisa sujud. Atau seperti tadi, ragu, saya baca Fatihah atau belum. Atau baca Fatihahnya Bismillahirrahman sampai sujud belum beres. Sujud kedua, imam belum beres. Maka kalau udzur kayak tadi, nggak bisa sujud, tempatnya penuh, atau bacanya lama, ya, atau mang-mang kayak tadi, atau lupa karena memikirkan sesuatu, apakah gini, maka dia, kalau imam sudah bangun dari sujud yang kedua dan dia belum ruku, maka tidak boleh bagi makmum untuk ruku, tapi harus mengikuti imam di rakaat yang kedua. Rakaat pertama bagi dia gugur. Tapi kalau belum bangun nih, si imam masih sujud yang kedua, makmum ruku, maka sudah dapat 1 rakaat. Begitu ya. Ini masalah yang panjang sekali, masalah-masalah kayak gini di kitab-kitab yang mutawalat ya. Ini sekedar pengenalan saja. Ini ya. Ma'dzur tidak disengaja. Nggak sengaja. Ma'dzur itu yang iya Mas Bu. Wajib tambah 1 rakaat lagi. Faslun. Tadi gini, falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini au ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi udrin ghairu ma'dzur. Di sini yang kedua, batalat sholatuhu, yahrum ya. Au takhallafa bi udrin kabuta'il qiraah udhira ila salasati arkanin tawilah. Ya, diberikan kompensasi sampai 3 rukun yang panjang. Di situ ada kesunahan dalam jamaah. Jadi kesunahan dalam jamaah contohnya adalah merapatkan barisan. Nah, merapatkan barisan itu adalah menggunakan tungkak. Bukan, batasannya itu bukan jari ya. Tapi rata dan lurus itu dianggapnya dari tungkak, bukan dari jari. Tungkak apa tumit? Bedanya apa? Sama kan? Tumit ya, bukan di jari. Tapi kalau orang Mesir kadang di jari. Gini. Di apa di sejadah Masjid Azhar itu kan ada garis-garisnya gitu ya. Di jarinya. Bukan, tapi dari tungkaknya. Lihat dari tungkak, bukan dari jari. Begitu. Faslun fi qasri sholati lil musafiri. Terus ya. Terus Bik. Insyaallah beres November lah. Ya. Karena targetnya termin 2 sudah hatam gitu. Gitu ya. Karena mungkin sudah berganti pengurus kan. Dikit lagi. Faslun dalam mengqashar salat
Dalilnya adalah wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Dalam sholat itu diperbolehkan mengkosor ketika berupa sholat yang 4 rakaat. Dalilnya wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Sebenarnya dalam asal mula diperbolehkan kasor itu adalah ilatnya itu adalah in khiftum, ketika khawatir terhadap orang-orang kafir. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasrud dhuhri wal asri wal isya'i raq'ataini. Diperbolehkan bagi seseorang yang sedang berpergian, boleh di sini wa yajuz, bukan wayusannu. Ini menandakan bahwa itmam lebih utama daripada kecuali ketika perjalanannya sudah melebihi 3 marhalah. Dalam madhab Syafi'i 2 marhalah safar tawil itu. Kalau dalam madhab Hanafi 3 marhalah. Dalam 3 marhalah ini, dalam madhab Hanafi wajib qasar. Wajib qasar kalau sudah mencapai 3 marhalah dalam madhab Hanafi. Maka dari itu dalam madhab Syafi'i ketika perjalanan sudah mencapai 3 marhalah disunnahkan untuk kenapa? Keluar dari perbedaan madhab Hanafi. Safaron tawilan mubahan. Safar yang panjang yang diperbolehkan, mubah safarnya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli afdhala salatin ala ashabi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada dikrihil ghafil